Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jawab satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahaha 'anil tafarruq wa tabaghud wa manna 'alaina bi fadlihi al-'azim idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul halim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassa bil khuluqil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innallaha ajrun azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya wa ala ali wa sahbihi. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu fi yaumi sabihi wa yusamma wa yusbah. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Mukhlis dan Ibu Lisa yang sedang berbahagia pada hari ini melaksanakan akikah Ananda Jihan Samaira Altaf. Namanya bagus banget. Samaira Jihan itu artinya kemegahan, kekuatan. Buat ibu bapaknya Samaira perempuan Altaf, karena Altaf yang lembut hatinya. Mudah-mudahan anak kita Jihan Samaira Altaf menjadi anak yang salihah, bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, sukses dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Mukarramah Ibu Sriyanti, Al-Mukarramah Ibu Rianti, ini semua ini. Al-Mukarram Bapak Herman Ustazah tuh yang paling kecil. Asik banget kita ngeliatinnya. Iya, ini boleh tahu. Ustazah Nikmah Rosanti, Ustazah Ustazah Nur Hayati Cahaya Hidupku berarti. Asatidz, hadirin para undangan semuanya tanpa terkecuali yang sudah hadir pada hari ini. Masya Allah, duduknya ibu, bersimpuhnya ibu menghadiri acara tasyakuran akikah Ananda Jihan Samaira Altaf. Mudah-mudahan doa
kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesini mau ngapain? Doakan. Doa. Alhamdulillah pada kesempatan yang kesekian kali bagi yang ini mungkin baru yang pertama kali kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Kita udah dikasih nikmat sama Allah, maka kudu mulut kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh gak bersyukur, kudu bersyukur. Bagaimana tidak hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa ngomong mah gampang, alhamdulillah. Yang penting bagaimana ucap aja dulu, alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihim bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Baz bin Timwal bin Nabi Awam bin Nasir bin Hiza bin Godas bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, terus naik ke atas sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Punten Jihan Samaira Altaf bin Bapak Mukhlis. Bapak Mukhlis mana? Di belakang. Bapak Mukhlis bin Sumardi bin Hatta bin nggak tahu. Gitu. Ada yang masalahnya sampai 12 hafal? Penting. Ini apa sih? Gak penting. Ini apa? Tingginya seseorang itu bukan karena nasab, tapi ilmu. Bukan karena nasab. Hanya Rasulullah yang perlu kita tahu. Ibu, bayinya mana? Di dalam. Biarin. Saya ada di sini. Oh, enggak ada. Sekarang kita menghadiri acara tasyakuran akikah. Artinya apa, Bu? Hewan sembelih. Ngomong-ngomong soal akikah, ketika bayi baru lahir ke muka bumi itu tergadaikan dengan yang namanya hewan kurban. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kapan disembelihnya? Setelah 7 hari kelahiran. 7 hari ini belum ada. Boleh menggosok di hari ke-14. Kemarin juga udah ada kepake, ya kan? Boleh ditunda di hari ke-21. Makanya kalau ada sulit segera dilaksanakan, jangan pakai ditunda pun. Tanggal 21 teh habis lahiran nggak jadi tasyakuran akikah. Kapan dilaksanakan? Kapan? 40 hari. Setahun itu anak bayi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus sampai dewasa. Maka gugurlah bagi orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Kalau belum bisa mah
bukan urusan orang tua, berarti dia mengakikahkan dirinya sendiri. Apa hukumnya akikah? Sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Ada berapa sunnah? Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Pinter. Contoh sunnah ghair muakkad teh naon? Hah? Gitu ya. Contoh, ada seorang sahabat melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Di situ ada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengerjakan. Sahabat mengerjakan, artinya sunnah ghair muakkad. Sebaliknya, contoh, ba'diyah maghrib sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, Rasulullah mengerjakan, sahabat mengerjakan. Sunnah ada 3, sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah taqrir. Ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu perintah Rasul. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan oleh Rasul. Kalau sunnah taqririyah, contoh Rasulullah diundang makan bersama orang Badui. Ya, waktu itu Rasulullah disuguhkan daging binyawa. Rasulullah nggak pernah makan dan tidak biasa makan, tapi orang Badui waktu itu sudah biasa makan. Di situ banyak 2 baris orang ceritanya Rasulullah ada di tengah-tengah. Ya, orang Badui dengan lahapnya makan daging binyawa. Rasulullah nggak makan. Andaikan waktu itu daging binyawa diharamkan, maka Rasulullah bersabda, nggak boleh makan daging. Tapi apa? Rasulullah diam, tidak berbicara, tidak bilang itu haram, tidak bilang itu halal, tapi diam. Itu yang dinamakan sunnah taqririyah. Artinya daging binyawa itu halal. Kalau haram, pada waktu itu Rasulullah langsung menegur orang-orang Badui. Artinya daging binyawa halal. Halal juga daging binyawa. Emang itu makan daging binyawa? Makan nggak? Ini kan halal ya. Karena kita tidak biasa. Belalang halal nggak? Padahal udah jelas halal. Tapi makan nggak? Nggak biasa. Terus bangkai ikan emas yang lambang kecomberan halal. Mentah, nggak usah dimasak. Karena kita tidak biasa. Bulunya dibersihin dulu, sisiknya dibuang, pisangnya dibuang, apa yang dimakan. Terus digoreng. Saya kalau makan ikan mas, sisiknya nggak dibuang, pisangnya buat diisep-isep, telurnya buat dimakan, isi perutnya. Nggak ada orang masak ikan mas, disini apa yang dimakan? Kan begitu. Sebetulnya ikan itu halal semuanya, karena ternyata setelah diteliti, ikan itu setiap hari itu mengeluarkan makanan yang halal, yang banyak itu ikan sama buah. Ya, ibu harus tahu. Di Nyawa kita nggak biasa makan, karena nggak biasa. Jember bukan bahasanya, serem gitu ya, kayak makan komodo, ya kan? Pagi itu jelas. Jadi akikah itu disunahkan setelah 7 hari kelahiran si cabang bayi. Tergadaikan kayak ibu nih, gadaikan surat tanah, ya kan? Digadaikan. Maka harus ditebus dengan, kalau perempuan 1 ekor kambing. Supaya apa? Supaya ini anak bisa mendengar syafaat nanti di yaumul kiamah untuk kedua orang tuanya. Cuma saya teh nggak punya duit, sehari makan, sehari nggak makan, ya kan? Hidup susah, gitu kan? Tapi HP mah harganya 3 juta. Ini misalnya lawang hukumnya sunnah,
Berarti sunnah wa sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan kebangetan. Itu bahasa saya Bu. Diusahakan buatan HP masuk di babon, seragam pengajian tiap bulan dan ganti masa buat anak akikah sebagai tanda syukur kita, sebagai rasa senang kita bahwasanya rahmat Allah datang turun ke muka bumi, yaitu makhluk yang bernama manusia, yaitu si bayi. Kan begitu Bu. Zaman sekarang, nah ini macam-macam nih rumah. Kemarin ada yang nanya sama rumah, bagaimana kalau akikah itu daging sapi? Bagaimana kalau akikah nyembelihnya sapi? Boleh tak? Boleh tak macam itu? Boleh lah macam itu. Pada prinsipnya akikah itu sama seperti kurban, unta, sapi, dan kambing. Tapi memang Rasulullah menganjurkan akikah. Sapi itu maksimal buat 7 orang, misalnya 3 orang pada saat Idul Adha, 3 orang diniatkan buat kurban, 3 orang diniatkan buat akikah. 1 orang misalkan saya nggak niat apa-apa, mau makan aja, itu boleh nggak? Boleh, tapi lebih afdol hewan kambing. Misalnya mau akikah potong sapi 1 misalnya, semuanya 10 tahun nggak punya anak, saking girangnya dia kan 10 tahun nggak punya anak. Ada orang tuh kawin 20 tahun, 25 tahun nggak punya anak, saking senangnya bersyukur, rasa syukur dia ngundang fakir miskin, dia ngundang janda, semuanya diundang. Terus kemudian potong sapi, boleh nggak? Terus siapa yang makan makanan akikah? Ayo yang diketahui siapa nih? Fakir miskin? Berarti datang ke sini miskin semua dong. Jadi akikah itu tuan rumah, fakir miskin, orang adat, siapapun dari kalangan manapun boleh memakan hidangan akikah, boleh. Kadang-kadang orang yang begitu, biasanya enak, nggak begitu. Semua kanan kiri depan belakang tetangga kita diundang, mau kaya mau miskin mau janda, siapa aja, namanya tasyakuran akikah. Takutnya konotasinya yang diundang untuk fuqara wal masakin, semuanya tanpa terkecuali. Ini Bu, Masya Allah Bu, nama Jihan Samaira Altaf, siapa yang namain? Bagus banget, kemegahan itu artinya, kemegahan, kekuatan perempuan yang punya hati yang lemah lembut. Kita doain sekali lagi, mudah-mudahan ya Allah menjadi anak yang salihah, berkah, yang penting berkah. Anak itu yang penting buat apa punya anak ganteng cakep, buat apa punya anak pinter. Ibu bangga anak ibu nilainya 100, saya mah enggak. Buat apa punya anak sukses, tapi kalau kurang ajar sama orang tua, benar. Ibu punya anak cantik, sukses, tapi kurang ajar sama orang tua sendiri. Bukan itu harapan orang tua. Nama dari orang tua adalah wasiat. Dengan harapan orang tua memberikan nama, ada maksud dan tujuan supaya ada hasil maksud. Ya Allah, tadi kita kasih nama Bunda biar dia anak begini. Ada tujuannya itu orang tua. Anak biar tetap pinter. Kalau kurang ajar nggak punya adab, jadi jelek kelihatannya. Bener nggak? Anak sekarang kan beda. Emang kita dulu, kita kalau mau sholat subuh, bener kan?
sekarang mak saya udah nggak ada. Setengah jam, wah ini mak kita mau datang, buru-buru nyapu, kita buru-buru buang sampah. Bocah sekarang mah yang ada kita yang disuruh. Bener nggak bu? Mak beli kerupuk, bener nggak begitu? Hah? Bocah lagi makan, mak beli kerupuk sama mak, nyuruh bocah sekarang kalau begitu. Tuh, diomelin sama gurunya marah, pulang nangis. Serba salah nih zaman sekarang. Nama adalah wasiat dari orang tua. Makanya punten kita rebloknya ini sebetulnya warning. Tasyakuran dimakna adalah teguran. Lahirnya seorang anak di muka bumi siap-siap bagi kedua orang tuanya. Tadi Uma sebutkan sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian. Anak termasuk harta, semuanya adalah titipan. Punten, anak eta titipan. Kita punya anak 7. Punten, ibu anaknya berapa? 3. Merah semua kan? Tetap di rumah sendiri. Yang anaknya 11 di rumah tetap sendiri. Ibu bayangkan, apalagi anaknya 1. Latihan dari sekarang, latihan belajar sendiri mandiri. Anak, suami, orang tua, saudara, apalagi tetangga, semua titipan bukan milik kita. Belajar, jangan terlalu cinta, Bu. Nih sakit hati. Kalau kita terlalu cinta kepada dunia, termasuk salah satunya anak terlalu cinta, ya. Kayak tetangga saya lagi sedang-sedangnya lagi untuk kuliah semester 2 akhir. Emaknya gila. Tuh. Coba mikir nih. Ibu sekarang belum mikir. Ibu sekali-kali menghayal tuh banyak dua. Diambil 2. Mana asapnya? Ya Allah. Punya suami. Diambil pelakor kan diambil. Belajar latihan diri. Mahabbah rasa cinta kita jauh lebih tinggi kepada Allah. Supaya hati itu enak. Orang tinggal suami, ada nggak yang gila? Stres, ditinggal anak belum mati aja baru kawin, ditinggal, udah recet banget. Biarin apa? Kalau anak kawin orang tua, mertua jadi kecampur. Biarin aja, dia mau tempur kayak mau jalan tangan biarin. Anak dewasa sendiri. Biasanya kalau mertua orang tua ikut campur, biarin. Dia mau tempur kayak mau jalan tangan. Nah kalau datang ke rumah orang tua, gue lagi marah malah gitu, maaf gue pulang gitu. Jadi orang tua nih, anak malah dia datang merembut. Kenapa? Kalau emang dia mau ingat yang ngomong, lagi berantem ya, pulang. Emak gak mau dicampur juga di dewasa. Karena ketika anak sudah angka itu gak usah juga adalah kewajiban suami. Pulang, kecuali dia minta solusi, lu pulang. Sebaliknya mertua juga begitu, lagi berantem, jangan ngebelain. Lu pulang, gua gak mau campur. Begitu, orang tua jangan ikut campur. Sampai di mana tadi? Nah, jadi anak adalah ujian atau cobaan. Ibu tahu anak ibu nanti akan berbakti sama ibu, tahu nggak? Kita udah sekolahin, udah kita tetein. Ibu kesel nggak kalau disuruh pakai merengkel? Kesel nggak? Kesel. Udah bunyi-bunyinya 7 bulan, 9 bulan, 9 bulan, ada yang 10. Bukan kita merengkel, terus kita beden sakitnya. Muter di belakang sekali di depan, ya kan? Melawan sama orang tua, tahu begini gue cekek. Tuh, lagi banyak. Anak sekarang
muara dunia adalah akhir dunia. Maka di ayat tadi justru karena innama amwalukum harta dan anak-anakmu adalah ladang pahala. Bagaimana caranya kita mengambil hati anak? Bagaimana caranya dunia selamat? Bagaimana caranya kita ke surga bareng-bareng anak, bareng-bareng keluarga? Begitu. Ngaji, anak diajarin ngaji. Kata Sayyidina Umar, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ajarin baca Al-Quran. Jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Yang kedua, mencintai keluarga. Nah, kita harus tahu silsilahnya, belajar sejarah Nabi. Yang ketiga, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang tadi. Dan apa Bu dari hikmah yang tadi yang Umar bilang, tujuannya cuma satu, di dunia ini pada hakikatnya kita di kuburan pada waktu lahir. Terus kan dilamar tuh, ya kan dilamar, diambil anak suami. Pas tua sedih, ini anak-anak pada keret pada keluh, ini lagi, ya kan? Di rumah sakit, di kuburan, ngapain? Pada nangis, pakai stres, pakai gila, ditinggal anak belajar lagi. Makanya punya anak wanti-wanti, pikirin yang terburuk, walaupun kita berharap yang terbaik. Jelas Ibu? Ibu, biasanya saya datang ke acara itu 15 menit sebelum acara, karena saya sengaja mau lihat hadrohnya Majlis Taklim tadi, ternyata keren banget. Begitu. Memang saya sengaja mau lihat dari pertama sampai akhir, dari Yasin Tahlil Ustazah Imah Rosanti. Tadi baca tadi. Iya. Kemarin masih setengah-setengah. Hari ini full. Enak tuh tadi. Natawasal bil hubaba wal bakulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fasa da'wah mujabah. Natawasal bil hubaba wal bakulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fasa da'wah mujabah. Natawasal bil hubaba. Baca doang. Artinya apa? Natawasal bil hubaba wal batul il mustaqaba. Natawasal, kami bertawassul. Natawasal bil hubaba. Artiin. Baca doang. Nah ini kalau ngerti artinya masuk itu teh maksudnya eta natawasal bil hubaba, kita bertawassul. Yang Sayyidah Khadijah cintai, yang Sayyidah Fatimah cintai siapa? Nabi besar kita Muhammad. Tuh begitu, mahabbah tambah mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Wal batul mustaqab wan nabi
umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Ketika beliau bersyukur, merinding saya. Malaikat rahmat turun. Apa yang beliau inginkan, berharap anak yang menjadi anak yang salihah dijabat. Karena pada ngasih makan mulut. Jangan mengira ketika kita mengeluarkan untuk bersedekah, ya akan bisa. Pakai ilmu, orang ada begitu korek di partai kuning, kumpulin duit 100, 200, 300, 400, 500. Ya Allah, Pak Jero, apa 1 miliar? Ada nggak yang begitu? Sejatinya duit cuma numpang lewat tadi rumah bilang semuanya milik Allah. Dapat duit 5 juta. Nih, kalau kita punya pikiran yang bukan pikiran korek, besok mau akidah, ya udah 4 buat acara, 1 juta buat keluarga. Punya pikiran besok kasih lagi. Ada mobil juga nggak bakal dapat 2 miliar. Dapat duit 500, ketua majelis sekali, udah Ji 400 beli nasi kebuli. Udah gampang gitu. Punya duit 1 juta buat anak, buat suami, buat udah besok ada rezeki iris. Nggak ada orang yang mati gara-gara nggak dikasih rezeki sama Allah. Punya anak, ya Allah besok makan apa? Ada rezeki, makanya bersyukur. Kalau ibu bersyukur dapat rezeki 50.000, jadinya 100.000. Dapat rezeki 1 juta, jadinya 2 juta. Karena bersyukur. Tapi kalau murah, beda. Tuh, beli latih pun dikasih 50.000, dapat apa? Dapat ini. Beli ayam, cuma dapat bulunya doang. Lihat, bayar udah naik. Tapi kalau kita pinter bu, dari 50.000, saya bayar 10.000, tempe 10.000, sambal 10.000, 20.000 bisa nabung. Saya bayar kuahnya banyakin, kuahnya ini kecil-kecil, kan pinter-pinter segitu, kuahnya banyakin, ya kan 20.000 masih bisa bersyukur. Jelas ibu, sudah jam berapa? Jam 12. Pas ya, sudah ada terusin, sudah ya udah itu aja cukup. Rumah ada lama-lama karena sudah 12. Ini mukanya udah lapar. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Oh iya sekian. Ibu, tadi sekali mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk Ananda Jihad Samaira Al-Taf. Mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan nusa bangsa. Kemudian untuk orang tuanya Bapak Mulis dan Ibu bisa aman. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, mati dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Wakaman Ibu Sri Mulyati, Ibu Riyati, Bapak Herman, beserta keluarga besarnya, Ustazah, saudara ya, Ustazah Epreh kalau mau bilang, Ustazah Rosati, ya, Ustazah Nurhayati, semuanya jamaah yang pada hari ini. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita. Kita baca Fatihah khususnya untuk keluarga kita sebelum bisa. Mudah-mudahan kabul segala hajatnya. Ala hadhiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Irma, anak Ibu Yanti yang pertama, Ibu Irma, mudah-mudahan dapat keturunan. Emang mandul? Anak pertama udah? Yang sama sekali? Oh gitu. Ya Allah, sabar. Masya Allah. Yang ada orangnya, ada itunya, ada memang orang kucing disenggol jadi. Ini lagi jadi. Ya Allah, sabar. Masya Allah, punya anak. Iya kan begitu, ada dicoel aja jadi kan? Nah iya. Mudah-mudahan biar cepat punya anak, diberi kesabaran. Insya Allah tuh Nabi Zakaria dikasih anak ketika umur 90 tahun. Jadi gak usah khawatir, harus ikhtiar dan doa. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ya alim bihali usrudu fahali baghnini bilmal kathir wal ilmul ghazir min ayyasbabi innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Faqir Umar Hanifah minta ridhonya, mohon maafnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.